untuk menjalankan ibadah nanti di bulan suci Ramadan dan beribadah agar ruh kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Gratis dan dapat pahala. Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video channel ini. Terima kasih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man 'azzama sya'bana wattaqillaha ta'ala wa amila bi ta'atih wa amsik nafsahu anil ma'siyati ghafarallahu lahu dunubahu wa amanahu man kulli ma yakunu fi tilkas sanah minal balaya wal amrod kullaha. Yang saya hormati Ketua DKM Musholah Baitul Faizin Bapak Mas Fitriyadi, yang saya hormati Bapak tokoh masyarakat Perumahan Geraha Pasar Kemis Bapak Abi Sofyan Suri, Bapak RT, Bapak RW, jamaah Musholah Baitul Faizin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita tadi sudah membaca Yasin, sudah memakai salah satu keterangan daripada madhahibu Imam Syafi'i, yang mana ketika kita datang di pertengahan bulan Sya'ban ada yang namanya nisfu Sya'ban. Alhamdulillah, yang kedua nisfu Sya'ban sekarang jatuhnya pada malam Jumat, di mana Allah menurunkan 300 rahmat. Allah membukakan pintu langit, Allah membukakan pintu rahmat kepada orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah di dalam keterangannya, man adzoma utawi sopo wong adzoma iku ngagungaken. Ngagungaken itu maknanya banyak, lafdun wahid wa maknan muta'addid. Lapadnya satu, maknanya bilangan. Lapadnya mah satu, bundar, bulet. Ban mobil bulet. Tapi tidak setiap yang bulet itu ban mobil. Semangka bulet, tapi bukan ban mobil. Apalagi ban sepeda bulet tapi bukan ban mobil. Istrinya Pak Abi Sofyan bulet berarti bukan ban mobil. Gitu aja gitu ya. Lapadnya satu tapi maknanya banyak. Mengagungkan dengan cara apa? Sodakoh. Dengan cara apa? Sholat sunnah.
Dengan cara apa? Membaca Yasin tuh. Barang siapa orang yang mengagungkan di bulan Sya'ban, mengagungkan itu umum bahasanya, dengan cara minta maaf sama orang tua, minta maaf sama istri. Istrinya nanya, tumben Pak minta maaf. Iya minta maaf, kata suaminya gitu ya. Punya salah apa emang? Kemarin nikah lagi gak bilang gitu kan ya. Cuman orang Geraha gak ada tampang ya, kayak saya sama gitu kan ya. Ngagungin itu maknanya banyak. Bukan hanya dengan cara masang umbul-umbul terus pakai panggung, bukan. Ngagungin itu banyak, sampai ada keterangan man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min sya'ban lam yamut qalbahu hatta hina tamutul qulub. Barang sopo sing nguripaken wengian nisfu Sya'ban, ngurip menghidupkan. Apakah dengan cara begadang Pak Haji? Bukan. Baca Quran Pak Haji? Bukan. Baca sholawat? Bukan. Sholat sunnah? Bukan. Karena bukan kegiatan saya itu, begitu kan ya. Terus ngehidupinnya gimana? Begadang Pak Haji lah sambil main gapleh itu kan ya. Ngehidupinnya dengan cara kita memohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Suruh sholat sunnah, kitanya pasti berat. Tadi nanya sama Pak Abi, Pak Abi kok gak marhaba? Tahu takut kecapean baca Yasin 3 kali kata itu kan ya. Gak apa-apa, itu namanya menghidupkan. Yang paling terpenting menghidupkannya itu beda-beda masing-masing. Ada yang pakai sholat sunat tahajud, ada yang pakai sholat sunah hajat, ada yang pakai tapakur doang, mikirin kehidupan. Udahlah, tahun besok mah ya Allah saya udah gak mau pakai uang bank lagi lah gitu kan ya. Kalau udah lunas mah udah PPKB saya jual sama mobil-mobilnya. Ada yang berpikir kayak begitu. Jadi menghidupkannya itu tapakur. Lailatul Idain nanti malam Idul Fitri dan Idul Adha. Wa lailatan nisfi min Sya'ban, dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Mana cara menghidupkannya? Ini kan malam nisfu Sya'ban. Berarti kita tadi udah menghidupkan syiar dengan cara baca Yasin. Yang pertama minta umur panjang, yang kedua rizki yang berkah, yang ketiga minta ditetapkan iman sama Islam. Itu menghidupkan namanya. Lam yamut qalbahu hatta hina tamutul qulub, ketika hati manusia sudah mati. Insya Allah orang yang mengagungkan malam nisfu Sya'ban, hatinya tidak akan diberi mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kalau sudah mati timbul takabur, hasud dan lain sebagainya, yang kemarin sudah dibuang jauh-jauh oleh baginda Nabi besar Muhammad. Hati sudah mati susah, mau dibawa kemanapun selain dibawa ke tempat pengajian. Di situ tempat hati itu. Kalau sakit badan bawanya ke rumah sakit, kalau sakit paham bawanya ke tempat pemahaman agama. Nah kata Rasulullah, man adzama Sya'bana, barang siapa orang yang mengagungkan bulan Sya'ban dengan cara apa? Sholat sunnah, puasa apa Pak Haji emang ada? Ada puasa bulan Sya'ban. Itu istri kemarin kan waktu bulan puasa kemarin dia kan ada yang jebol kodo. Sampai sekarang dia belum nambal tuh. Bilangin, tanya sama istri ntar pulang pengajian, Ma, Bu punya kodo puasa Ramadan enggak? Alhamdulillah Pak, kemarin full apa? Full enggak puasa gitu kan ya. Waduh itu masa bulan, ini sekarang kan tinggal 15 hari lagi. Kodoin sama istrinya. Kalau nyampe sekarang enggak dikodoin, datang Ramadan besok, itu nanti bulan Syawalnya wajib bayar kodo, wajib bayar fidyah. Mudah-mudahan insya Allah di perumahan Bumi Asri Geraha Pasar Kemis mah tidak ada gitu kan ya. Wattaqillaha, dan takwalah engkau kepada Allah. Maksudnya wa amila bi taati, beramal nih kita malam ini sampai besok malam Sabtu.
Wa amsik nafsahu anil maksiati, dan menjauhi diri dari maksiat. TV matiin dulu, anak udah pada tidur baru hidupin lagi gitu kan ya. Istri udah pada tidur hidupin lagi. Wa amsik nafsahu anil maksiat, jauhi dulu, malam ini mah kita maksiat. Itu kalau tidur sama istri maksiat bukan, waktu itu mah ibadah, itu mah wa amal bitoati, itu mah ya wa amila bitoati. Biasa kita kalau lagi iseng-iseng sama teman ngintipin janda tetangga, pre dulu malam ini mah gimana, besok malam Sabtu aja gitu kan ya. Wa amsik nafsau anil maksiat, diam diri. Berarti berhubung ini malam Jumat mesti banyakin baca sholawat. Nanti ada sejarahnya. Orang yang membawa dosa di akhirat, kata Allah, kamu jangan nangis kenceng-kenceng, kata Allah. Kenapa? Takut kedengaran Rasulullah, katanya gitu kan ya. Tuh sampai segitunya. Barang siapa orang yang mengagungkan bulan Sya'ban dan bertakwa, menjauhi larangannya, mendekatkan perintahnya. Apa ajalah itu mah terserah. Mau baca tasbih, mau baca tahlil, mau baca tahmid. Wa amila bi ta'atih, beramal. Ngasih kebahagiaan. Keluar bawa duit 10.000 ke Jalan Puri, beli tahu gejrot, kasihin ke istri sama ke anak gitu kan ya. Sama aja. Nih dek, bapak beliin KFC-an, mama bapak beliin kue-kuehan, biar dia senang. Bitoati. Wa amsik nafsahu anil maksiati, ngeker diri, menahan diri. Nafsahu, dirinya ditahan dulu untuk malam ini nih. Karena kita mengagungkan, memahami ini adalah malam nisfu Sya'ban. Ghafarallahu ta'ala dunubahu, mangka ngahampura sapa Allah dunubahu ing dosana ya si man sing endi, orang yang mengagungkan, yang takwa dan beramal taat, dan yang menjauhi dari maksiat. Kita tahan aja dulu, mudah-mudahan diberikan kekuatan sampai Jumat sore oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau bisa selamanya gitu kan ya. Tadi itu kan kita mah enggak tahu, kadang-kadang Allah memberikan kepada kita suatu kekuatan, kadang-kadang tidak diberikan kekuatan. Selain itu, wa amanahu min kulli ma yakunu fitil kasanah, dari tahun sekarang sampai tahun yang akan datang kita minal bala, bakal dijauhkan dari balai. Amin ya robbal alamin. Musibah dijauhin dari balai. Makanya mungkin kita dari nisfu yang kemarin, Mbak Min, sampai nisfu sekarang nih, Yasin kita diterima oleh Allah, makanya nggak kena corona gitu kan ya. Kemarin yang kena penyakit berarti baca Yasinnya ngantuk mulu di musolanya itu tuh. Wal amrod, lan pirang-pirang loro lara, apa aja itu mah, sakitnya nggak parah lah gitu. Kullaha, tegese sakabehe musibah, wal amrodi, lan sakabehe pirang-pirang bala penyakit. Tuh. Makanya pas malam ini kita hidupkan. Bahkan satu riwayat mengatakan mata sodiki Abu Habsil Kabir, Muhammad bin Abdullah Az-Zahid punya teman namanya Abu Habsil Kabir. Meninggal itu Abu Habsin tuh. Pas sholat itu disolatkan. Walam azri, atau biasa dikuburin. Cuman itu Abdullah Az-Zahid lupa setelah beres dikuburin, selama samaniyatu ashhurin, 8 bulan enggak ziarah ke temannya tuh. Terus di dalam hatinya, saya ziarah ke teman saya yang udah 8 bulan meninggal. Beres ziarah, pulang, wanamtul laila faraaituhu mutaghayyirul laun. Padahal itu temannya Abu Habsin itu waktu hidupnya mukanya putih banget. Keren lah kalau kata kita mah. Ganteng gitu. Itu Abu Habsin mimpi temannya yang sudah meninggal tadi itu. Pasalam tu alaihi palam yarudus salam, itu Abu Habsin uluk salam sama temannya yang ada di dalam kubur. Assalamualaikum ya halal kubur. Itu secara muka sapah tidak ada jawaban. Kan Abu Habsin kaget. Padahal saya punya teman ahli ibadah,
sholat nggak pernah ketinggalan, maulid selalu jadi panitia gitu kan ya. Terus kalau jadi bendahara dia mah jujur orangnya. Tapi kenapa ini selama saya 8 bulan gak ziarah? Apa dia pundung? Apa dia marah ke saya? Assalamualaikum ya sodiki, hei temanku. Tidak disaut di dalam kuburan itu. Biasanya kan orang-orang yang sudah mukasyafah itu kan ada jawaban. Model contoh orang-orang yang sudah punya firasat, rohnya gak ada. Lagi di Madinah gitu ya, beli oleh-oleh korma gitu kan ya biasanya tuh. Biasanya jarahnya nanti, nunggu waktu yang tepat, nunggu waktu diijabah. Itu Abu Sodik Habsin ketika uluk salam di kuburan temannya yang 8 bulan tidak dizarahi oleh si Abu Habsin itu. Tidak ada jawaban. Dalam impian tuh, dalam impiannya. Dia nanya Abu Habsin sama temannya, "Hai Sodik." Sodik itu kan kawan bahasa Arabnya. Bahasa kitanya kawan. "Mala aroka mutagoyirul wajhi." Kenapa muka kamu berubah? Wa qad kunta hasanul wajhi, yang dulu waktu tinggal di Geraha mah keren, ada jenggotnya, hidungnya mancung gitu ya, hampir mirip Habib lah gitu ta. Kenapa? Aku uluk salam kamu diam aja. Itu temannya Abu Habsin di dalam kubur, di dalam impiannya Abu Habsin itu, faqala lamma wudi'at fi qabri ja'a malakun faqama ala ra'si wa qala ya syaihusu. Ketika kamu mengantarkan saya ke dalam kubur, setelah itu kamu tinggalkan saya, itu datang 2 malaikat. Saya dipanggil oleh malaikat itu, ya syaihusu, hei orang tua yang jelek, hei kiai yang jelek katanya tuh. Saya nggak nyangka, padahal itu dia dulunya seorang ustadz, seorang kiai. Wa'adda dunubi wa su'ali af'ali, di situ datanglah siksaan. Wa su'ali af'ali, dan buruknya pirang-pirang pekerjaan. Wa darabni bi umudi, dipukul itu saya, kata temannya Abu Habsin. Pasta'ala jasadihi naro, maka culat colet opo iku geni naraka ing awakula, kata temannya Abu Habsin. Atau saya takut di dalam kubur. Kenapa kamu enggak ziarah? Makanya ada bahasa orang tua dulu, mau lebaran kalau punya duit anterin orang tua. Kalau enggak atau kita ziarah, ini mah jauh di Jawa, tapi tadi sudah diwakili membaca Yasin 3 kali. Alhamdulillah tuh. Summa takallama ma'i qabri faqala, atau seperti biasa kayak ngobrol aja. Saya malu, kata temannya Abu Habsin, istahyaita man rabbi, saya malu sama Allah. Ditaruh lagi, dipukulin lagi kata temannya. Tapi ini kamu kenapa? Bisa yang kemarin saya dalam impian kamu tuh keren, yang dulunya waktu hidup di alam dunianya keren, di dalam kubur itu kok disebut sama malaikat ya syaihusu? Itu gara-gara ketika Allah memanggil, fa idza ana munadi ya yunadi min fauqi ayyuhal malak irfa anhu. Allah tuh memanggil kepada seluruh ahli kubur, barang siapa ahya lailatan min sya'ban fi umurihi wa soma yauman min ayyamihi farafa'ahu Allahu ta'ala al-adzaba anni bi hurmati qiyami lailatan min sya'ban wa yauma wasyama yaumi anhu. Allah mengatakan, hai ahli kubur, siapa yang pernah menghirupkan malam nisfu Sya'ban? Itu temannya Abu Habsin tidak merasa, kok kenapa saya ikut bangun? Di situ itu siksaan alhamdulillah dihentikan oleh Allah gara-gara mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Summa basyaroni bil jannati war rahmah. Di situ Allah memperlihatkan kebungahan orang yang ada di sorga dan diberikan mikaulas asih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aja kita termasuk orang yang nanti kelak dipanggil oleh Allah, orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Apa sih fadilahnya? Kata Rasulullah, ma min lailata ba'da lailatul qadri afdhalun min lailatan nisfi Sya'ban. Setelah Lailatul Qadar yang paling afdol itu malam apa? Ya ini malam nisfu Sya'ban. Kata Rasulullah, kalau yang punya pahamnya Imam Syafi'i.
Syafi'i. Tuh. Setelah Lailatul Qadar, atau kita makan bulan puasa nggak pernah nemuin Lailatul Qadar, rata-rata Lailatul Gidir gitu mah ya. Bukan Lailatul Qadar tapi Lailatul Kastrol. Gidir bahasa Sundanya kan kastrol, gidir tuh. Liwat gidir itu gidir apa namanya? Seeng gitu kan ya. Tuh fadilah daripada mengagungkan bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban itu riwayatnya adalah bulan baginda Nabi besar Muhammad. Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban sahri, kata Rasulullah, war Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab bulan Allah yang sudah kemarin terlewati, bulan Sya'ban adalah bulan Kangjeng Nabi, bulan Ramadan adalah bulan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di bulan Sya'ban ini banyakin baca sholawat. Orang yang sering baca sholawat di bulan Sya'ban, Allah memerintahkan kepada malaikat ayyagmisa bima'il hayat, disuruh disiram pakai air kehidupan. Berarti bulan Sya'ban ini bulan roah lah bahasa kitanya mah. Bulan dimana mesti bebersih biar kita sampai datang bulan Rajab yang akan datang. Bulan Rajab yang akan datang gitu, dari sekarang sampai bulan Rajab yang akan datang. Selesai Ramadan kan terus kesananya berputar lagi, datanglah bulan Rajab. Baca sholawat aja. Atau enak katanya Pak Haji mah baca sholawat juga. Ibadah itu kan masing-masing. Buat pengusaha mah jangan sholawat atau dibacanya apa? Keluarin hartanya, sodakohin, betul apa tidak? Sholawat mah dibacanya untuk orang yang sudah tidak punya apa-apa, masih bisa sodakoh dengan membaca sholawat. Apa aja yang kita baca, sholawatnya yang kita bisa. Mau baca sholawat yang sering dibaca burdah ke, mau pakai sallallahu ala Muhammad yang sering dibaca oleh Kang Haji Jaki Al-Yamani, monggo silahkan. Kita mah bisanya baca sholawat kamilah, silakan. Karena tadi payagmi sudalikal malaku summa yakhruju minhu, itu satu sholawat yang kita baca oleh Allah diciptakan satu malaikat, yang mana itu malaikat memohon meminta ampun ila yaumil qiyamah, sampai dino kiamat. Satu kali udahlah saya baca sekali aja. Maulaya sholli wa salim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Udah satu aja, jangan ntar takut kebanyakan gitu kan ya. Satu sholawat sama saja diciptakan oleh Allah satu malaikat. Karena bulan Sya'ban ini ayatnya Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah tuh sifatnya latif, lembut, memberikan kelembutan kepada hamba manusia. Kemarin sudah diceritakan, ada yang dijadikan hamba, ada yang tidak dijadikan hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah daripada peringatan Isra wal Mi'raj. Kenapa Nabi sebanyaknya 124.000 Nabi, Rasul 313, wa fi riwayatin 314, wa fi riwayatin 315. Tapi ijma'nya 313. Yang dipanggil hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa anak kita kan banyak, ada 3, anak kita ada 5. Kenapa yang satu aja nih yang kita sayang, yang 2 mah biasa aja, pengen sendal aja, ntar aja bulan depan. Tapi kalau yang satu ini Masya Allah keinginannya kalau ini langsung dianterin. Pak pengen beli sendal, langsung dianterin sama bapaknya. Bapaknya nggak punya duit, pinjam duit kemana aja, asalkan nurutin ini apa kata anak. Betul apa tidak? Ada kan, kadang-kadang ada kan yang kayak begitu ya. Kita punya anak 2, pasti diantaranya ada salah satu yang paling kita sayang. Kita punya anak 5, pasti diantara 5 itu ada satu yang kita sayang. Nah Allah pun menciptakan, bukan Allah pilih kasih, kalau begitu Allah nggak adil. Justru seperti itulah keadilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nih nanti ketika di yaumul qiyamah datang salah satu manusia, diperlihatkan oleh Allah tuh. Nanti kan kita ketika di yaumil mahsyar itu boro-boro ngurusin emak, boro-boro ngurusin bapak, boro-boro ngurusin tetangga, ngurusin diri sendiri aja repot. Karena kita sedang melihat layar tancap diri kita sendiri. Ini kita disediain layar tancap satu-satu sama Allah nih. Satu layar. Dari pas kita balik, catatan amal kita semuanya ada di layar itu. Nggak nyangka sama Haji Solah ya, dia padahal sering ngajar di Baitul Izin, tapi sering bawa jablay gitu kan ya, atau boro-boro ngeliatin layar orang, atau kita ngeliatin layar sendiri aja repot. Tapi ini pahala saya yang waktu mulu dan 10.000 di mana ini kok nggak ada di layar ya, atau lupa itu mah diomong-omong di warung habis semuanya itu mah. Di layar, tadi kasih di layar satu-satu. Dari kita balik, kita baik sama orang, kita berbuat ya amal yang ikhlas, amal yang tidak, nanti ada di layar tuh. Dilihatkan sama Allah. Atau kita boro-boro ngeliatin layar orang, layar kita aja kita begini aja nih, takut ada yang salah. Awas nih, Allah kalau salah awas, saya nggak ngerti pokoknya nih. Mana ini pahala saya, nggak ada ini mana gitu kan ya. Wah malaikat lupa nyatet kayaknya nih, turu kayaknya malaikat ini mana nih. Bukan turu karena kitanya tidak ikhlas. Ada yang kelihatan sampean pengen sholat hanya pengen kelihatan sama mertua sama orang tua, udah nih akhirnya di situ kan ada mizan timbangan amal tuh, boro-boro mikirin orang nanti mikirin diri sendiri aja repot. Nanti ada watu rodusayatuhu, kejelekan diperlihatkan oleh Allah. Imma istahyaita mini ida asoitani, kata Allah, hei manusia, kenapa kamu malu sama saya, tapi ketika bermaksiat kamu tidak malu kepada saya? Itu manusia yang berdosa, payar pangul abdu sautahu bibuka in syadidin, nangis dengan sangat kencang, nangis yang kencang aja lah gitulah, nggak usah dicontohin nangisnya mah gitu kan ya, nangis aja yang kencang. Payakulullahu ihfad sautaka, itu Allah bilang sama itu manusia, hei diam. Kata Allah, hatta la yasma'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wala yu'rafu inni sarai inni sitratuha bid dunya wa ana aghfaruhal yaum. Udah jangan berisik kata Allah. Jangan kenceng-kenceng nangis, jangan kenceng-kenceng. Kenapa? La yasma'u, sehingga takut khawatir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui. Nanti dikhawatirkan kalau kamu nangis kenceng, entar Rasulullah tahu. Emang kenapa? Karena Rasulullah itu sudah menutupi aib kita waktu hidup di alam dunia. Masya Allah, Rasulullah. Pantesan Rasulullah suka ngedoanya, Allahumma asturna bisatrikal jamil, Allahumma asturna bisatrikal jamil, ya Allah tutupkanlah umatku bil jamil, dengan keelokan. Tuh itu manusia nangis setelah diperlihatkan, kata Allah, nih Salahuddin tuh kelihatan tuh kejelekan kamu tuh kejelekan. Saya nangis di depan Allah, kata saya, ya Allah ampuni dosa saya. Kita nangis kenceng, tapi kata Allah, wis jangan kenceng-kenceng nangisnya. Kenapa? Takut Rasulullah ngedenger. Kenapa? Karena Rasulullah itu ini sitratuha bid dunya. Kata Allah, saya sudah berjanji kepada Muhammad untuk menutupi kejelekan umatnya di alam dunia. Makanya datanglah bulan Ramadan, bulan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu ngedenger, fabaki payaki asyadda minhu min farahu. Itu Rasulullah menangis yang dari awal itu. Payasma'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mongkong arung opo Kangjeng Nabi, payakulu mangkang ngucap Kangjeng Nabi, ilahi anta arhamur rahimin habhuli. Gusti, Masya Allah, irhamur rahimin, makanya dibaca oleh Al-Habib Al-Habsi, ya arhamar rahimin, ya arhamar
muslimin farrij 'alal muslimin. Tuh dibaca sama para habaib. Kan suka dibaca sama kita juga, kayak kalau aku nungguin ustaz kelamaan, nungguin qori kelamaan, baca. Ilahi, kata Rasulullah ngomong Gusti dengan sambil malu, Gusti nuhun sudah menyelamatkan umatku, habhuli, berikanlah li kepada umatku, kata Rasulullah ngomong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh gara-gara apa? Gara-gara memuliakan bulan nisfu Sa'ban, ditutupin sama Rasulullah. Terus Allah ngomong, payaqulullahu mangka ngandika sapa Allah, wahabtahu laka wala tahzan ya habibi. Sudah tenang Muhammad, kalau umatmu nanti di bulan suci Ramadan dia mengagungkan bulan umatnya, wala tahzan, jangan merasa prihatin ya habibi, hai kekasihku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita persiapan bulan Sya'ban itu adalah tathirul qalbi, membersihkan hati. Kalau seumpamanya kita masih punya salah, mohon saling memaafkan karena akan datangnya bulan Ramadan. Gimana mau maafkan orang datangnya bulan Ramadan aja kita mah nggak bunga, nggak bahagia. Kenapa nggak bahagianya? Karena kitanya masih ditutupi rahmat, karena kitanya masih tidak mengenal kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan taufik setiap malam Jumat kita baca marhabaan, kita baca dibaiyahan, baca manakiban, baca dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan menjadikan silah, menjadikan pelantara dibukakannya hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil membaca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Gimana kita nggak baik ngedoain orang? Farriz, bungahkanlah ya Allah alal muslimin, kepada orang muslim. Tuh farrij alal muslimin itu asal muasal daripada sanad yang sering dibaca oleh para habaib, ya arhamar rahimin. Kesininya mah diterusin, ada bibarakati al-habib Husain Abu Bakar al-Idrus, bibarakati siapa, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus kesininya mah cuman ini lafaz awalnya ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin, ngedoain kita. Makanya disitulah Allah malu terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah di penghujung umurnya mengucapkan Allahumma sturna bisatrikal jamil, ya Allah tutupkanlah aib terhadap umatku, orang yang suka membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman itu tadi tuh susahnya, pengen baca sholawat, pengen apa namanya, hati kita ngegantungin ke sholawat itu sangat susah. Kita mah ada baca sholawat kalau lagi ada pengebutuh aja, ada baca sholawat kalau suruh diperintah aja. Tapi kadang-kadang kita mah tadi itu nggak pernah mau baca sholawat karena kitanya masih dihalang oleh penghalang yang tidak mendekatkan diri kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah serinci-rincinya orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Sampai kapan itu malam nisfu Sya'ban? Ada yang pakai nisfu awal, ada yang pakai nisfu sani. Malam Sabtu besok berarti masih ada yang namanya nisfu sani. Nggak apa-apa Pak Haji, nggak apa-apa besok baca Yasin lagi di rumah masing-masing 3 kali. Malam minggunya nggak apa-apa, siapa tahu malam Seninnya diajiin gitu kan ya. Atau gitu, atau iya, maksudnya nggak apa-apa. Itu makan perkaranya bukan perkara wajib, perkara sunnah. Sunnahnya bukan wayusanu, sunnahnya wayustahabu. Pernah dikerjakan, kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak dikerjakan gitu.
Jadi jangan ngewajibin, wajib sholat sunnah nisfu Sya'ban, jangan bilang wajib. Sunnah ya bilang sunnah, wajib ya bilang wajib. Jangan yang sunnah dikatakan wajib, jangan yang dikatakan wajib dikatakan sunnah. Atau udah itu menyelimpang namanya. Jadi kalau kata kita sunnah ya sunnah, kalau kita wajib wajib. Model contoh, nanti kita akan datangnya bulan suci Ramadan, kita mah tinggal tunggu Kementerian Agama mengucap ini nih puasa, awal puasa gitu. Ya nggak usah ribut, kita mah nggak usah ribut mau pakai hisab atau mau pakai ru'yat, tapi yang bagus mah kita mah pakai ru'yat, jangan pakai hisab. Emang kenapa Pak Haji? Hisab buat pribadi, tidak boleh dipatwakan. La yajuzul muhasib, tidak boleh ahli hisab mempatwakan datangnya bulan puasa. Tadi itu kebanyakannya di kita, puasanya ikut hisab, buka nanti Idul Fitrinya ikut hilal, itu namanya ngacak. Kalau mau ikut hilal ru'yat, kalau mau ikut hisab. Ini makan kadang-kadang ada puasanya mah ribut, giliran ada orang yang lebaran duluan dia ikutan gitu kan ya, itu. Makanya kita mah udah nunggu pengumuman daripada pemerintah. Gitu aja udah. Kapan itu? Ya nanti. Kalau memang tidak mau anti pemerintah silakan, tapi paskan, istikmalkan bulan Sya'bannya 30 hari. Kapan itu 30 hari? Berarti jatuhnya hari Minggu. Kalau mau pakai hisab cuman hanya 2,6 derajat sih, cuman hanya 26, darjah. Masih kecil. Kalau Minggu mah udah gede, 10. Bukan saya ahli hisab, tapi saya pernah mengkaji Salamun Nawarok. Meskipun Syekh Imam Nawawi, bukan Syekh Imam Nawawi Tanhara, Syekh Ibnu Sholah, Syekh Imam Nawawi membid'ahkan, tidak boleh kita mengkaji. Kenapa? Karena melihat matahari, melihat bulan itu seperti di dalam kolambu. Udah kita berhubung, mikut aja samina wa atona. Kalau pemerintah belum mengumumkan, kita jangan puasa. Kata pemerintah, malam Minggu kita terawih, besoknya kita puasa, ayo kita terawih. Jangan ribut, ini mah di musola. Oh ya terawih. Imamnya nggak ada gitu kan ya. Lagi lihat TV dulu, abisnya ngelihat TV keenakan, beres ngelihat pengumuman di pemerintah dipindahin ke YouTube, atau udah lupa dia terawihnya. Jangan, kita mah tinggal nunggu keputusan daripada pemerintah. Jangan nanya. Kalau orang nanya ke ahli hisab, kita mesti ngikutin ahli hisab. Kalau enggak, nanti bulan Syawalnya wajib kodo. Model contoh, Mas Fitri datang ke saya, kapan Pak Haji puasa? Saya mas Sabtu Mas Fitri. Itu Mas Fitri ikut ru'yat seumpamanya hari Minggu. Lah saya mah ikut pemerintah aja lah hari Minggu. Itu Mas Fitri nanti Sabtunya mesti wajib kodo bulan Syawalnya tuh. Kenapa? Gara-gara nanya tuh. Makanya ahli hisab mah tidak boleh ngajak, diem aja, dia buat sendiri. Saya sering ngeliatin almarhum Abah dari malam di kamar, sebelum subuh udah kuprak-kuprek di dapur. Paginya enggak ngopi, enggak makan, berarti orang tua saya puasa. Tapi dia mah sendiri, enggak ngajakin ke anak, enggak ngajakin ke orang, ke ibu pun enggak ngajak. Abah saya mah diem aja. Abah lapar, maghrib pengen makan, ternyata buka puasa tuh. Hisab begitu, tidak boleh mengajak, karena al-hisab hujjatun alal khos wa ru'yat hujjatun alal am. Hisab itu untuk pribadi, kalau ru'yat itu untuk umum. Nanti dilihatnya di teropong, di mana tempatnya, di Bekasi, di Pelabuhan Ratu, nanti dilihat, pakai dihitung gitu, berapa darjah, berapa dakikoh, berapa ininya, rinciannya berapa. Cuman kemarin teman-teman saya di pesantren udah ngitung, pas ditanya berapa kecil ke Haji, cuman 2,6 darjah. Jadi tidak ada kemungkinan hari Sabtu hilalnya masih tidak terlihat. Kenapa? Karena gajiannya belum turun gitu kan ya, gajinya belum turun. Di ru'yat itu dideleng, ditempok gitu tuh dilihat. Ru'yat itu ru'yati hilal. Senin aja puasa gitu kan ya. Ada udah akur itu mas Senin mah. Nanti kita Seninnya puasa, Selasanya enggak, Rebonya puasa, Kemisnya
Enggak, persis kayak orang ruusul kupar yang datang kepada baginda Nabi besar Muhammad. Itu kan, makanya dari dulu sampai sekarang ada yang awalnya puasa, besoknya enggak, puasa lagi, kesononya enggak, puasa-puasa, mau Idul Fitri gitu kan ya. Betul enggak? Iya, dari dulu seperti itu. Ruusul kupar itu kan datang ke Rasulullah. Rasulullah sedang duduk sama Bilal bin Rabah, Ammar bin Ammar. Terus sama siapa lagi? Sedang duduk Rasulullah tuh di Ashabus Sufah, tempat pemondokan. Kalau kata kita pesantrenan. Kata Ruusul Kupar, Muhammad. Kenapa emang Mang? Ruusul Kupar itu gegedugnya Kupar, jenderalnya, gubernurnya orang kafir. Saya mengelihat kamu ngobrolnya sama orang susah dulu, gimana mau naik derajat kamu Muhammad? Tuh kata orang Kupar begitu ngomongnya tuh. Makanya Rasulullah tuh ngobrolnya sama orang yang ini aja, yang susah-susah tuh dia mah. Jarang ngobrol dengan para pejabat, ngobrolnya dengan Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, Ammar, Ki Hobab, sahabatnya Rasul tuh. Ngobrol aja. Sini Muhammad, kata Ruusul Kupar. Ada apa Wak? Kan Ruusul Kupar mau lebih tua daripada Muhammad, daripada Rasulullah. Ini saya mau iman sama kamu, tapi saya mau minta 3 syarat. Kan orang begitu mau iman tuh ya. Apa syarat-syaratnya Wak? Katanya gitu. Itu puasa Ramadan kalau bisa jangan sebulan jampleng. Kenapa? Gua nggak kuat nahan lapar katanya gitu kan ya tuh. Terus gimana puasanya? Sehari puasa, sehari enggak. Kayak puasa Nabi Daud alaihis salam. Terus apa lagi? Sholat itu sholat. Coba kurangin, jangan 5 waktu. Subuh ke maghrib ilangin. Tanggung lagi lihat sinetron gitu kan ya. Terus apa lagi? Itu tuh. Kalau yang banyak harta sudah jangan suruh pada zakat kata Ruusul Kupar. Ya wis kata Rasulullah. Aku tak takon karo sahabatku di DC. Saya mau tanya sama sahabat. Itu si Muhammad tuh. Kamu mah katanya nabi mesti nanya aja sama sahabat. Karena Rasulullah mah pakainya wasawirhum fil amr. Musyawarah lah kalau ada kira-kira suatu perkara yang tidak bisa dikeluarkan. Musyawarah. Kita mau datang puasa musyawarah. Kita mau ziarah musyawarah. Mau ngadain pengajian musyawarah tuh, karena orang yang sering musyawarah itu akan dihidupkan agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udah saya mau tanya dulu sama sahabat saya tuh yang 4. Enggak usah kata Ruusul Kupar. Enggak usah nanya sama sahabat itu tuh. Kenapa? Ngelihat Bilal mana susah, gue enggak percaya kata gitu kan ya. Tuh begitu tuh orang kaya mah tuh. Itu kan siapa? Bilal bin Rabah kan tukang adzan dia ya. Salman Al-Farisi apalagi? Mau nanya sama Salman tuh, enggak usah Muhammad, enggak usah. Ketika Rasulullah mau nyamperin 4 sahabat, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Kata Jibril, Muhammad, ini ada salam dari Allah. Wala tatrudil, ojo diterima, jangan diterima. Bila perlu kamu tolak saja permintaan Ruusul Kupar. Kenapa? Karena orang iman itu kadang-kadang pagi iman, sorenya enggak. Sorenya iman, paginya enggak. Makanya hati itu kayak jam lonceng di masjid itu tuh. Bener apa enggak? Enggak apa bener? Bener apa enggak gitu kan ya. Tuh kayak begitu iman mah. Masa sih cuman baca sholawat sekali doang dijadiin malaikat sama Allah? Bener apa enggak? Enggak apa bener gitu kan ya. Tuh udah mulai ragu. Bener sih emang ngagungin Sya'ban doang terus bakalan diamankan sampai tahun yang akan datang? Bener apa enggak? Kalau kita imani, insya Allah sampai tahun depan kita akan dijauhkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah kata malaikat Jibril, jangan diterima permintaan orang kufar itu. Makanya sampai sekarang orang yang tidak iman itu 3. Gara-gara tadi tuh Ruusul Kupar. Mana? 1 para pejabat, 2 orang kaya, 3 orang yang dimasyhurkan di itu kampung tuh, tokoh. Makanya jarang apa Haji Sholah anak kemarin sore makan garamnya duluan gua gitu kan ya tuh itu. Muhammad baru kemarin sore bilangnya udah Isra Mi'raj. Lah ngomong apa lu Muhammad katanya gitu kan ya tuh. 3 sampai sekarang orang yang tidak akan iman terhadap baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau saya iman sama Muhammad, otomatis saya punya harta, saya wajib mengeluarkan zakat, kata orang yang kaya.
Kalau seumpamanya saya iman kepadamu, berarti derajat saya lebih bawah di bawahan kamu. Tuh, makanya orang yang punya pangkat derajat mah nggak pengen dia pangkatnya jatuh, malah pengen terus naik ke atas. Yang ketiga, orang yang ditokohkan di salah satu itu kampung. Kalau saya iman sama Muhammad, otomatis saya gengsi. Tuh, makanya di hati kita kata Rasulullah, hilangkan sifat gengsi, karena gengsi itu mepet-mepet ke sifat hasud, mepet-mepet ke sifat takabur. Itu sejarah daripada sampai sekarang ada yang bilang sehari puasa, sehari enggak, ada 2 hari puasa, kesononya enggak, tanggal 11 puasa lagi karena ada mertuanya kan namu gitu kan ya, kesononya enggak puasa lagi, mertuanya udah pulang, pas mau malam lebaran dia ikut lebaran bareng. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalankan ibadah nanti di bulan suci Ramadan dan beribadah agar ruh kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah, wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ajsad, wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil kubur. Allahumma balligh ruha tahiyyata minna wa salama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya min syahri nisbi sa'ban fi syahri sa'banil mu'azzam bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamatil awliya wa bi da'watil ulama. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Telah kita simak bersama-sama nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan menjadi penambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita munajatkan dan kita harapkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.